A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian summa qala, Nabi berkata lagi, Pak. Ala adulluka ala abwabil khair. Galak dak kau? Kunjuk tahu pintu-pintu kebaikan. Jadi setelah melaksanakan yang wajib ini, Pak, rukun Islam, ada lagi, Pak. Ada lagi. Karena boleh jadi, Pak, yang wajib ini kita hanya sekedar melaksanakannya, be. Kadang tidak optimal, kadang tidak sempurna. Maka harus dilakukan amalan-amalan yang dapat membuka pintu-pintu kebaikan lainnya. Istilahnya itu apa? Lemburnya, Pak. Ada tambahannya, ada supportnya. Apa itu, Pak? Nah, ini, Pak. Pertama, as-saumu junnah. As-saumu junnah ini maksudnya adalah puasa. Sebagai tameng, maksudnya adalah puasa sunnah. Tadi kan rukun Islam puasa wajib, Pak, ya? Puasa ada isinya puasa. Kemudian Nabi mengatakan as-saumu junnah, sering-seringlah berpuasa. Karena puasa itu sebagai perisai. Maksudnya di sini adalah puasa sunnah. Jadi jangan cuman melaksanakan puasa wajib, tapi puasa sunnah. Puasa sunnah itu banyak. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian was-shadaqatu tutfi'ul khati'ata. Bersedekah. Kalau tadi zakat itu sedekah wajib, Pak. Sedekah wajib. Kalau ini maksudnya adalah sedekah yang boleh jadi tidak mesti pakai materi. Nolong orang, bantu orang, senyum, care sama orang, itu sedekah, Pak. Karena kata Rasulullah, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Kebaikan itu bisa materi dan bisa yang bukan materi. Ya, memfasilitasi orang ibadah itu sedekah. Kenapa, Pak? Karena boleh jadi yang rukun Islam zakat tadi ada yang tidak bisa melaksanakannya, Pak. Maka laksanakanlah sedekah yang sunnah ini. Ya, infak misalnya 1.000, 2.000. Kalau zakat wajib kan ada aturannya, Pak, ada hitungannya. Zakat fitrah misalnya harus di Ramadan. Masa kita nak berzakat harus nunggu Ramadan nian? Nak bersedekah nunggu Ramadan nian? Bisa di luar Ramadan. Ya. Kenapa? Karena sedekah itu, Pak, tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'u an-nar. Dia, Pak, dapat memadamkan keburukan. Dia dapat memadamkan dosa. Jadi kita ini, Pak, banyak dosa, banyak kesalahan. Salah satu cara untuk memadamkan dosa dan maksiat itu adalah sedekah. Saking hebatnya sedekah itu, Pak, Nabi mengatakan kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana api yang dapat padam kalau disiram dengan air. Nah. Kemudian wa sholatur rajul fi jawfil lail. Setelah itu salat malam, Bapak Ibu. Nah, jadi ada 3, Pak, amalan sunnah yang dapat membuka pintu-pintu kebaikan. Yang pertama itu puasa sunnah, yang kedua adalah sedekah sunnah. Ya, sedekah sunnah, infak, gitu ya. Nah, yang ketiga, Pak, adalah sholat malam. Jadi sholat malam itu bisa membuka pintu-pintu kebaikan. Ya, makanya ini keistimewaan sholat malam, Pak. Kata Rasulullah, afdolus sholah ba'da sholatil maktubah sholatu fi jawfil lail. Sholat yang paling afdol setelah sholat wajib itu adalah sholat di penghujung malam, Pak. Maksudnya adalah sholat tahajud. Sholat tahajud ini, Bapak Ibu sekalian, adalah amalan orang-orang soleh terdahulu. Tidak katik, Pak, orang soleh dulu yang pernah meninggalkan tahajud. Tidak katik. Bahkan Rasulullah itu tidak pernah, Pak, meninggalkan sholat malam. Kalau beliau pernah lewat sholat malam, beliau qadha dengan sholat duha. Duha pernah beliau tinggalkan, Pak.
Tapi kalau tahajud, saking pentingnya tahajud itu bagi Rasulullah, beliau ganti di waktu duha. Sholat malam, Pak. Kenapa? Karena sholat malam itu adalah identitas kedekatan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Bahkan kata Imam Syafi'i, doa di waktu malam itu, Pak, itu seperti panah yang langsung menuju ke sasarannya, Pak. Doa di waktu malam itu. Ya. Nah, ini selain dapat membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu barokah, ini juga dapat membuka jalan-jalan kita agar dimudahkan kebaikan-kebaikan, tentunya ke surga dan jauh dari neraka. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.